Ya, ketidakhadiran Indonesia di semifinal nampaknya berakibat fatal kepada pihak AFF itu sendiri. Antusias supporter untuk membeli tiket semifinal pun menurun drastis. Stadion yang biasanya penuh dengan nyanyian dan dukungan kini terancam sepi. Hal ini disebabkan lawan kabar cukup menegangkan baru saja datang dari Presiden Asosiasi Sepak Bola AFF. Dalam beberapa pemberitaan yang beredar beberapa hari belakangan ini, dia dikabarkan baru saja memberikan statement yang cukup berani terhadap timnas Indonesia. Kok bisa AFF tampaki Indo langsung nggak laku, tau nggak? Langsung turun drastis, tau nggak? Bayangkan dari live streamingnya saja langsung anjlok, langsung turun drastis, langsung nggak laku. Tak cuman itu, pada pertandingan ini membuktikan bahwa AFF sepertinya memang sarangnya kecurangan, sarangnya judai, tau nggak? Bagaimana mungkin 2 gol dari Vietnam ini menurut saya memang kayak udah nggak adil, tau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, teman-teman semua, saudara semua dimanapun anda berada, semoga anda semua sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kita akan reaksi sebuah info guys ya, tentang persepak bolaan. Tiket laga semifinal tak laku. Presiden AFF sampai ngemis ke supporter untuk ramadan piala AFF. Kok bisa guys ya, kok bisa setelah Indonesia resmi keluar dari piala AFF, tiba-tiba AFF kehilangan pamornya guys. Oke, kita simak ke video pertama yuk, gas klik. Kok bisa AFF tampaki Indo langsung nggak laku, tau nggak? Langsung turun drastis, tau nggak? Bayangkan dari live streamingnya saja langsung anjlok, langsung turun drastis, langsung nggak laku. Tak cuman itu, pada pertandingan ini membuktikan bahwa AFF sepertinya memang sarangnya kecurangan, sarangnya judai, tau nggak? Bagaimana mungkin 2 gol dari Vietnam ini menurut saya memang kayak udah nggak adil, tau nggak? Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3, terima kasih. Ya, pada pertandingan leg pertama semifinal antara Singapura versus Vietnam, Singapura harus kebobolan 2 gol pada pertandingan ini. Tapi menurut saya 2 gol dari Vietnam ini ada yang janggal, ada yang aneh, tau nggak? Bagaimana tidak, bayangkan saja pada babak kedua waktu tambahan itu hanya 10 menit dan 2 gol yang diciptakan oleh Vietnam ini menurut saya udah melebihi batas waktu tambahan, tau nggak? Biasanya kalau ditambah 10 menit, pertandingan akan berakhir di menit ke-100 dan 2 gol dari Vietnam tersebut melebihi batas waktu tersebut, yaitu di menit ke-112 dan menit ke-114, Tambahan 10 menit, tapi Vietnam ini ngegol ke di menit 12 dan 14 katanya guys. Wah, ini benar-benar seperti Indonesia versus Bahrain guys ya. Ke-114, tau nggak? Ini kayak Indonesia versus Bahrain kemarin, tau nggak? Iya. Ini membuktikan bahwa AFF memang sarangnya kecurangan. Ini menurut saya. Tolong ya kalau salah, tolong di cross check. Tapi tak cuman itu. Tanpa King Indo pertandingan itu langsung sepi, langsung nggak laku. Kirain AFF udah selesai. Ternyata masih lanjut di live streamingnya saja. Saya nonton di live streaming tadi, langsung anjlok nggak seperti biasanya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sependapat dengan pendapat gue? Tulis di komentar. Ya, tiket laga semifinal tak laku. Presiden AFF sampai ngemis ke supporter untuk ramaikan piala AFF. ketidakhadiran Indonesia di semifinal nampaknya berakibat fatal kepada pihak AFF itu sendiri. Antusias supporter untuk membeli tiket semifinal pun menurun drastis. Stadion yang biasanya penuh dengan nyanyian dan dukungan kini terancam sepi. Hal ini disebabkan lawan yang mereka hadapi adalah negara dengan basis supporter sedikit, yakni Filipina dan juga Singapura. Tak hanya itu, kegagalan timnas Indonesia masuk ke semifinal membuat banyak supporter dari negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia kehilangan gairah untuk menyaksikan laga semifinal. Mereka menyayangkan absennya Indonesia yang selama ini dianggap sebagai salah satu daya tarik utama turnamen semifinal Piala AFF. Tanpa Indonesia, tidak ada gairahnya. Kami ingin menyaksikan Indonesia melawan tim kami, bukan Filipina, ujar salah satu supporter Thailand. Kelihatannya Thailand hari ini dikalahkan di
Melihat fakta ini, membuat Presiden AFF Kip Samet sadar jika tanpa Indonesia di semifinal Piala AFF seperti kehilangan pamor dan gengsinya sebagai turnamen bergengsi di Asia Tenggara. Turnamen yang biasanya diramaikan oleh rivalitas klasik dan dukungan luar biasa dari supporter, kini terasa hambar tanpa kehadiran timnas Indonesia di semifinal. Bukan hanya itu, Kip Samet sampai mengemis ke negara-negara yang lolos di semifinal Piala Sampai mengemis, guys. AFF karena takut laga semifinal ASEAN Cup 2024 sepi penonton. Di sisi lain, penyebab utama dari turunnya minat ini diduga kuat adalah serangkaian keputusan kontroversial oleh wasit asal Jepang Koji Takasaki yang dianggap merugikan timnas Indonesia di laga penentuan melawan Filipina. Banyak pihak termasuk supporter dari negara peserta lain mengecam keras ketidakadilan tersebut dan menyerukan evaluasi besar perbesaran terhadap AFF. Ya, sebagaimana yang diketahui, Filipina melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024 usai dengan gagah meraih kemenangan di kandang timnas Indonesia. Sementara itu, kesuksesan Filipina melaju ke semifinal akan diuji tim kuat ASEAN sekaligus kandidat juara turnamen yakni Thailand Vietnam. Kabar cukup menegangkan baru saja datang dari Presiden Asosiasi Presiden AFF meremehkan Indonesia jika gabung ke EAFF. Oke. Bola AFF. Dalam beberapa pemberitaan yang beredar beberapa hari belakangan ini, dia dikabarkan baru saja memberikan statement yang cukup berani terhadap timnas Indonesia. Indonesia yang memang sedang dikaitkan akan segera bergabung bersama EAFF, rupanya mendapatkan respon cukup kontras dari Kip Samet, Presiden AFF. Dia menjelaskan kalau Indonesia akan tambah kacau jika bergabung bersama Asosiasi Sepak Bola Asia Timur itu nantinya, karena dia mengklaim kalau kekuatan timnas Indonesia belum cukup berada di sana, sebab banyak anggota di EAFF sudah punya kualitas yang jauh lebih baik. Saja Presiden EAFF, jangan khawatirkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia pasti bisa mengatasi semuanya itu jika gabung ke EAFF ya. Jepang dan Korea Selatan akan jadi mimpi buruk bagi Indonesia. Belum lagi ada Cina yang memang terkenal juga punya kekuatan sepak bola lebih bagus dari Indonesia. Dia menilai kalau langkah Indonesia berada di sana sangat buruk, apalagi sekarang Indonesia diproses berkembang untuk sepak bolanya. Ya, saya mendengar dan tahu tentang berita mereka yang akan bergabung ke sana. Saya pikir mereka memilih jalan yang cukup buruk. EAFF adalah turnamen yang kompetitif, punya kekuatan besar di dalamnya. Jika mereka berada di sana, tentu mereka hanya akan jadi bulan-bulanan tim lain. Dan saya pikir itu bukan opsi yang baik, ucap Kip Samet. Jika Indonesia bergabung di EAFF, tentunya timnas Indonesia pasti akan memperkuat timnya lah dengan mengisi pemain-pemain yang berkelas itu. Kan sudah ada Mes Hilgris, Tom Haye, Ragnar, dan Calvin Verdong, Martin Price pasti bisa lah mengatasi perlawanan di EAFF, guys ya. Meski di atas kertas dan secara fakta apa yang dikatakan Kip Samet adalah benar, namun para netizen menganggap kalau hal itu bukan jadi hambatan. Justru para netizen berdalih kalau lawan-lawan kuat seperti Korea Selatan dan Jepang sangat diperlukan untuk perkembangan timnas. Apalagi Indonesia sendiri memang sudah punya banyak pemain keturunan yang sudah resmi menjadi WNI. Oke guys, begitulah sedikit reaksi info yang kami infokan kepada Anda semua. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda guys ya, tentang Piala AFF yang kehilangan pamornya setelah timnas Indonesia keluar dari Piala AFF, dan semoga Indonesia gabung ke EAFF guys ya. Tentunya ini akan membuat perkembangan timnas akan naik guys. Karena yang akan dihadapi di turnamen EAFF ini ada tim-tim yang berkelas, ada Korea Selatan, Jepang, Cina, Australia itu masuk ya guys, kira-kira itu. Oke guys, cukup sekian guys reaksi kami kali ini. Jika ada kesan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.